Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, hari ini akan saya tularkan ilmu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tema fokus kepada bagaimana cara membuat roadmap penelitian. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan mendasar yang berkaitan dengan roadmap penelitian. Roadmap atau peta jalan penelitian itu merupakan suatu basic penelitian yang wajib dimiliki oleh setiap peneliti. Kenapa? Dengan adanya peta jalan, dengan adanya roadmap, maka kita akan tahu apa yang mau dilakukan dengan jalan yang benar. Sehingga penelitiannya bukan lagi penelitian yang sifatnya adalah kutu loncat. Hari ini, besok, dan sebagainya dengan tema-tema riset yang berbeda-beda. Harapannya bukan seperti itu. Sehingga ada suatu garis merah yang merupakan suatu garis merah berkaitan dengan peta jalan penelitian. Nah, peta jalan penelitian atau roadmap itu tidak sama dengan alur kegiatan penelitian, tidak sama dengan fishbone penelitian, tidak sama dengan tahapan penelitian, dan juga tidak sama dengan langkah-langkah penelitian. Karena banyak sekali misunderstanding, roadmap penelitian itu disamakan dengan tahapan penelitian. Tidak, berbeda sekali. Kalau tahapan penelitian itu adalah tahapan penelitian multi-years, kalau dia 3 tahun, 2021, 2022, dan 2023. Kalau itu usulan didanai 2022, usulan tahun 2022, 2003, 2004, dan 2025. Itu adalah tahapan penelitian. That is not roadmap of the research. What is the division of the roadmap of the research? Definisi dari roadmap penelitian atau peta jalan penelitian itu merupakan riset dan luaran penelitian. Tim, ketua dan anggota lampau adalah 4-5 tahun yang lalu, riset dan penelitian luaran saat ini yang diusulkan, dan riset dan luaran yang akan datang. Nah, akan datang itu berapa tahun? Akan datang adalah target 4-5 tahun ke depan. Yang lampau 4-5 tahun yang lalu. Ini adalah roadmap. Nah, sekarang apa yang diisi di dalam kisi-kisi untuk mengisi roadmap penelitian? Yang diisi roadmap penelitian itu berkaitan dengan riset dan luaran penelitian waktu bimbing mahasiswa, baik bimbingan mahasiswa S1, bimbingan mahasiswa S2, atau bimbingan mahasiswa S3, atau penelitian dana internal dari perguruan tinggi maupun dari yayasan. Kalau teman-teman dari PTS, kalau dari negeri otomatis penelitian internal. Kemudian penelitian didanai oleh eksternal, baik kerjasama dengan pemerintah daerah, Balitbangda, Balitbangprov, kabupaten kota, atau penelitian dari dana-dana kementerian, baik dalam dan luar negeri. Itu yang diisi di dalam kisi-kisi di dalam roadmap kita. Nah, sekarang bagaimana modelnya? Model kegiatan berbentuk roadmap itu macam-macam. Jadi tidak wajib roadmap itu harus fishbone, tidak. Tidak wajib roadmap itu dalam bentuk panah, tidak. Roadmap modelnya macam-macam. Nah, macam-macam di dalam pembuatan roadmap penelitian itu bisa roadmap mengacu dengan fishbone. Fishbone adalah kepala ikan, sirip kepala ikan. Kepala ikannya itu merupakan target capaian yang akan dicapai. Berapa tahun? 4-5 tahun ke depan. Sirip ikannya adalah kegiatan-kegiatan penelitian yang sudah pernah dilakukan 4-5 tahun yang lalu. Contohnya, mulai kegiatan penelitian 2018, 19, 2020, atau 2017, dan sebagainya. Itu dimasukkan. Nah, apa yang perlu dimasukkan? Yang dimasukkan adalah yang memiliki kesamaan di dalam tema penelitian yang diusulkan. Jadi jangan sampai tema usulan A yang dimasukkan yang B, ya, tetapi memiliki tema kesamaan yang diusulkan dalam pembuatan roadmap. Atau bisa juga dengan model panah. Model panah ini, arrow, panah, bisa panah, kemudian titik-titik di setiap panah itu dilakukan tahun per tahun. 4-5 tahun yang lalu, contohnya durasi 2008 atau 2017 sampai 2020 kegiatan ini. 2020, 2021 kegiatan ini. 2021 sampai 2025 ini dan sebagainya. That is the roadmap. Atau dengan metrik, atau dengan tampil. Nah, atau dengan narasi, itu boleh. Ya. Nah, di mana posisi roadmap? Dalam setiap proposal penelitian, apapun proposal itu, roadmap penelitian dilakukan di tinjauan pustaka, yaitu di bab 2.
ya, atau di daerah tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sesuai dengan dulu yang pernah saya lakukan, yang kita informasikan tinjauan pustaka isinya jelas, yaitu adalah berkaitan dengan dasar-dasar teori dan state of the art, serta bawahnya adalah roadmap penelitian. Nah, ini kata-kata kunci supaya teman-teman semuanya bisa membuat suatu roadmap penelitian yang baik dan benar. Kata-kata kunci ini penting untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan alur cerita riset kita mau dikemanakan. Nah, sekarang bagaimana kalau penelitian itu melibatkan industri? Nah, penelitian melibatkan industri sebagai mitra, itu juga harus punya roadmap. Nah, roadmap industri, roadmap teknologi, ini memiliki apa? Memiliki kesinambungan antara penelitian kita yang dilingkan dengan via industri. Apakah studi, ya, apakah via industri yang memiliki kegiatan bersinergi, bermitra dengan tim peneliti untuk mensukseskan penelitian. Nah, dengan era riset di 2021 usulan mulai bulan Agustus ini, ada suatu skema riset yang berdampak pada riset keilmuan. Nah, riset keilmuan ini juga memiliki suatu tema-tema yang luar biasa dengan backup dari LPDP Kementerian Keuangan. Nah, aspek ini itu pasti ada yang memasukkan apa yang diminta, yaitu salah satu persyaratannya adalah roadmap penelitian. Nah, untuk itu teman-teman yang dibanggakan Allah dan juga teman-teman sahabat sempurnaku, mari teman-teman kita buat suatu pola penelitian yang mengikuti kaidah nasional dan internasional. Dari pola itu, roh penelitian itu wajib kita dapatkan, sehingga tinggal implementasinya di skema apa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh skema ini nggak ada lagi, skema ini ada baru, dan sebagainya. Nggak usah khawatir, yang penting adalah rohnya sama. Tinggal tujuan riset itu apa skemanya. Contohnya riset desa. Riset desa untuk peningkatan ekonomi daerah lokal. Riset desa untuk kesehatan masyarakat desa. Riset desa untuk peningkatan kesejahteraan lokal. Dan sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah riset. Nah, ini tinggal dimasukkan. Bagaimana mappingnya dan sebagainya. Atau riset keilmuan yang ada dampaknya, contohnya kewirausahaan, kemandirian, kesehatan dan sebagainya. Ini hal-hal yang sifatnya bisa kita masukkan dalam kaidah pembuatan roadmap penelitian. Demikian, jadi teman-teman tetap semangat, tetap termotivasi untuk membuat suatu tema-tema penelitian berbasis pada 3 item. Item pertama adalah prioritas riset nasional 2020-2024. Item kedua adalah Sustainable Development Goal SDGs 2020, ada 17 goal. Dan item ketiga berkaitan dengan era COVID-19, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis pada pencegahan penularan COVID-19. Demikian teman-teman semuanya, untuk pembuatan roadmap tidak ada masalah. Ingat, roadmap bukan fishbone, roadmap bukan tahapan penelitian, roadmap bukan pengalaman penelitian, dan roadmap itu memiliki suatu track record milik ketua dan anggota untuk mewujudkan kesuksesan penelitian itu dan untuk mencapai kesuksesan dari penelitian yang dilakukan oleh tim tersebut. Memiliki roadmap, memiliki kegiatan yang garis merah sehingga tidak melakukan penelitian yang tutu loncat. Mari kita kembali ke jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih perhatiannya dan kita tunggu informasi menarik berikutnya berkaitan dengan strategi pembuatan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, sehat terus, dan sehat terus. Thank you.